Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Septiawan SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, asal dari SD Negeri Parakan Kondang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Video kali ini saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Adapun tujuan pembelajaran khusus, yaitu CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Poin dalam komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan: 1. Mandiri, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran sendiri. 2. Bernalar kritis, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mendorong murid mengembangkan cara berpikir yang sistematis untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan nyata. 3. Kreatif, menumbuh kembangkan kreativitas murid sehingga murid mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, dan berdampak. Karakteristik lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid yang dapat dibangun melalui program atau kegiatan ini. 1. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. 2. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. 3. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Prakarsa perubahan mewujudkan murid yang cerdas melalui penerapan program Calakan atau Cerdas Literat Wujudkan, yaitu kegiatan untuk menumbuhkan minat baca, menciptakan lingkungan fisik kaya teks, dan peningkatan hasil asesmen yang menunjang literasi. Dengan program Calakan ini, diharapkan mampu meningkatkan literasi. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan TBM atau Taman Baca Masyarakat dengan program-program yang telah dirancang bersama. Dalam hal ini, sekolah dan TBM membuat kesepakatan bersama tentang program yang akan dilaksanakan dengan latar belakang dan tujuan yang dapat terukur. Perumusan strategi pelaksanaan program. Pendekatan yang digunakan adalah inquiry apresiatif atau IA, model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif, serta pendekatan berbasis kekuatan. Konsep inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Coverider dengan tahapan Bagja yang diadaptasi dari model 5D sebagai bagian dari inquiry apresiatif, yaitu define, discover, dream, design, deliver. Tahapan yang pertama yaitu buat pertanyaan utama atau define dengan langkah-langkah sebagai berikut. Tahapan berikutnya adalah ambil pelajaran atau discover dengan langkah sebagai berikut. Tahapan gali mimpi atau dream dengan langkah-langkah sebagai berikut. Tahapan jabarkan rencana atau desain dengan langkah-langkah sebagai berikut. Tahapan terakhir atur eksekusi atau deliver dengan langkah-langkah sebagai berikut. Apa itu Calakan? Program Calakan atau Cerdas Literat Wujudkan yaitu kegiatan untuk menumbuhkan minat baca, menciptakan lingkungan fisik kaya teks, dan peningkatan hasil asesmen yang menunjang literasi, merupakan program kokurikuler yang dilaksanakan setiap Rabu pagi. Program ini melibatkan murid dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hingga refleksi. Diharapkan dari program ini dapat mempromosikan suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership murid.
Kegiatan ini bekerja sama dengan TBM atau Taman Baca Masyarakat dengan program-program yang telah dirancang bersama. Latar belakang, berdasarkan hasil rapor pendidikan tahun 2022 menunjukkan bahwa murid di Satuan Pendidikan SD Negeri Parakan Kendang menunjukkan tingkat literasi dan numerasi yang masih rendah, di mana kemampuan literasi murid menunjukkan penurunan sekitar 25% dengan persentase murid berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks atau teks informasional dan teks fiksi. Kemampuan numerasi murid menunjukkan penurunan sekitar 3,08% dengan persentase murid berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Juga pada aspek karakter, penerapan ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan pada manusia, alam, dan negara, serta aspek kreativitas seperti kesenangan dan pengalaman menghasilkan hal yang baru dan berguna, mengalami hal yang sama masing-masing sekitar 6,60% dan 13,59%. Bagaimana program ini dijalankan? 1. Menumbuhkan minat baca. Hal yang paling mendasar untuk mewujudkan murid yang literat adalah dengan menumbuhkan minat baca pada murid. Kegiatan yang dilaksanakan adalah membiasakan murid membaca 15 menit di pagi hari setiap hari Rabu yang di dalamnya terdapat variasi kegiatan seperti membaca nyaring, menulis untuk di mading, membuat karya tulis sederhana secara manual maupun secara digital. 2. Menciptakan lingkungan fisik kaya teks. Kegiatan berikutnya yaitu bagaimana menciptakan lingkungan fisik kaya teks seperti pembuatan pojok kreasi dan baca di setiap kelas, membuat label untuk benda-benda yang ada di sekitar sekolah, mengefektifkan mading sekolah. Kegiatan tersebut dibuat dalam bentuk manual maupun bentuk digital. 3. Peningkatan hasil asesmen yang menunjang literasi. Dari dua kegiatan yang sudah dibahas sebelumnya, diharapkan dapat mewujudkan peningkatan hasil asesmen yang menunjang literasi. Di sini peran guru sangat penting dalam merancang metode maupun strategi pembelajaran yang bisa mengintegrasikan bahan bacaan bermutu ke dalam proses pembelajaran, sehingga literasi dan numerasi murid dapat meningkat. Berikut adalah gambaran kegiatan menumbuhkan minat baca, menciptakan lingkungan fisik kaya teks, dan juga peningkatan hasil asesmen yang menunjang literasi. Sekian video demonstrasi kontekstual kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Ditutup dengan sebuah kutipan dari Bapak Nadiem Makarim. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.